Pemirsa, karir Ferdi Sambo di Korps Bayangkara berakhir sudah. Majelis Kode Etik menolak memori banding Sambo. Sementara itu, Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan perkara penghalangan penyidikan. Upaya mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo mempertahankan 2 bintang di pundaknya gagal total. Majelis Kode Etik menolak banding Ferdi Sambo yang menolak pemecatannya. Polri menegaskan hasil sidang banding Ferdi Sambo bersifat final dan mengikat. Hal ini merupakan upaya hukum Sambo atas pemberhentian tidak dengan hormat oleh Komisi Kode Etik Polri. Artinya, mantan Kadif Propam itu resmi dipecat dari institusi Polri. Ya, jadi sidang banding hari ini sudah dilaksanakan, memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan langsung. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan. Sementara itu Ferdi Sambo kian dekat dengan pengadilan seiring berkas perkaranya yang hampir lengkap. Selain berkas perkara pembunuhan, Kejagung juga telah menerima berkas perkara terkait penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dengan tersangka Ferdi Sambo CS. Namun Kejaksaan Agung membuka opsi untuk menggabungkan 2 berkas perkara itu. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Ya kan? Nanti untuk menggabungkan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menyeret Ferdi Sambo. Sementara 43 jaksa penuntut umum juga disiapkan untuk menangani kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan itu. Komisi Kode Etik Polri kembali melaksanakan sidang etik terkait perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan pelanggar Ibtu Januar Arifin di TNCC Mabes Polri. Hasil sidang etik yang masih berlangsung ini Ibtu Januar Arifin termasuk salah satu dari anggota polisi yang dimutasi ke Yanma Polri. Ibtu Januar Arifin yang sebelumnya menjabat sebagai Panin DNA Ropaminal Div Propam terbukti tidak profesional dalam melaksanakan tugas terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Sidang yang berlangsung sejak pukul 10 pagi mendatangkan 6 orang saksi. Ibtu Januar di sidang etik atas perbuatannya yang menginterogasi Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Hasil interogasi kemudian dialihkan menjadi BAP saksi oleh penyidik Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Ibtu Arifin merupakan satu dari 24 polisi yang dimutasi ke Yanma Polri akibat kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Sedangkan pasal-pasal yang disangkakan kepada Ibtu JA yaitu pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 2 huruf B, pasal 10 ayat 1 huruf F, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti apa jalannya sidang etik kasus pembunuhan Brigadir Joshua, kami terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat di Gedung Humas Polri. Salam, seperti apa sidang etik yang masih berlangsung saat ini dan siapa yang sedang disidang?
Ya baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Hingga saat ini sidang kode etik terhadap perwira polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan Pamin DNA Ropaminal Divpropam Polri Ibtu Januar Arifin masih berlangsung hingga saat ini. Dan dalam sidang etik yang berlangsung pada hari ini dipimpin langsung oleh ketua sidang yakni dari Kombes Pol Rahmat Pamuji di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan yang berlangsung sejak pukul 10 pagi hari tadi dan hingga kini juga masih berlangsung proses persidangan tersebut dengan agenda pemeriksaan pada hari ini yaitu terhadap terduga pelanggar Ibtu Januar Arifin dan juga menghadirkan sebanyak 6 orang saksi yang akan memutuskan apakah akan memberikan sanksi etik terhadap terduga pelanggar yakni Ibtu Januar Arifin dan juga ini terkait dengan ketidakprofesionalannya dalam menangani kasus yang ada di Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Dan Anissa dan juga pemirsa, ini perlu diketahui juga bahwa Ibtu Januar Arifin ini juga pernah menjadi saksi dalam persidangan yang berlangsung pada terhadap dari Kombes Agus Nurpatria beberapa waktu yang lalu dengan menghadirkan sebanyak 14 orang saksi dalam terkait dengan pengerusakan kamera CCTV yang terjadi di Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Ibtu Januar Arifin ini juga tidak hanya melanggar satu pasal saja, melainkan juga 3 pasal yang diduga melanggar 3 pasal sekaligus, yakni pasal 5 ayat 1 huruf C dan juga pasal 6 ayat 2 huruf C, B, dan juga pasal 10 ayat 1 huruf F. Anissa. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Gedung Divisi Humas Polri. Selamat bertugas kembali. Salam. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat hari ini resmi mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Para pelanggarnya terancam sanksi 4-6 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang pembahasannya berlangsung alot akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan demikian, keamanan sistem informasi berada di tangan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Sementara Kominfo bertanggung jawab mengawasi kepatuhan penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam melindungi data pribadi masyarakat. Apabila terjadi insiden data pribadi, kebocoran data pribadi breach ya, maka yang akan dilakukan compliance, pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi, apakah mereka telah melaksanakan compliance sesuai undang-undang PDB. Jika tidak, maka mereka diberikan berbagai jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang PDB, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu mencegah kebocoran data publik, termasuk data strategis milik pemerintah yang dibocorkan hacker Bjorka. Kasus kebocoran data ini membuat pemerintah membentuk tim khusus. Bjorka telah melakukan doxing terhadap beberapa pejabat publik yang membagikan data pribadi pejabat, mulai dari nomor KTP hingga nomor ponsel. Sejumlah pejabat yang menjadi korban Bjorka adalah Menkom Info Johnny G. Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Melihat begitu banyaknya data pribadi milik pejabat negara yang didoxing oleh hacker, seperti apa tanggapan DPR RI terkait kasus hacker Bjorka yang baru-baru ini menghack sejumlah data pribadi masyarakat, mulai dari data-data KPU RI sampai Mahit Pertamina. Usai kumandang azan maghrib, rekan kami Rizka Indah akan berbincang-bincang dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.